makanya aku tanya Al sama Alisa lah, kan mereka yang punya hajat, mereka yang punya hak untuk ngasih tahu lah. Hadir loh. Gimana? Aku sama dulu akan dampingin ayah dan bunda. 14 itu siraman, tanggal 14 siraman, tanggal 16 akad, tanggal 19 unduh mantu. Akhirnya hari bahagia itu sudah di depan mata. Ya, tepat pada tanggal 14 Juni 2025 besok, serangkaian acara pernikahan pasangan Buddha Al-Ghazali dan Alisa Daguis akan resmi dimulai. Berdasarkan penjelasan dari Ahmad Dhani selaku ayahanda Al-Ghazali, esok hari sang putra akan melangsungkan acara siraman. Persiapannya pun nampaknya sudah benar-benar matang. Melalui media sosial, sang musisi kondang bahkan telah membadikan momen ketika menjalankan gladi resik acara siraman. Akan tetapi, video tersebut justru menuai reaksi tak terduga dari warganet. Pasalnya, mereka menyoroti ekspresi muka Al-Ghazali yang dinilai tampak sedih menjelang hari penuh bahagia. Kelihatan banget dari muka Al, sedih tidak karuannya terasa banget. Entah apa yang sebenarnya tersimpan di hati Al-Ghazali. Namun yang pasti, persiapan pernikahannya dengan Alisa selangkah lagi akan rampung sepenuhnya. Lantas seperti apa persiapan dari pihak keluarga Al-Ghazali? Yang 3 kali mana? Sama ya? Pokoknya 3 kali. Ya, apa ya, aku nggak tahu sih, aku persiapannya paling nontonin video orang siraman aja, karena aku kan nggak pernah ikut acara siraman ya, apalagi siraman Jawa pasti kan ada, ada cara-cara tersendiri, apalagi takutnya kalau ntar salah dihujat lagi kan, makanya aku harus mempelajari aja sih, Pak. Pokoknya kan tanggal 14 itu siraman, tanggal 14 siraman, tanggal 16 akad, tanggal 19 unduh mantu. Sebenarnya lebih gak sabar aja sih, maksudnya kayak itu hari yang aku tunggu-tunggu. Dan paling nervous di hijab kabul kan, gitu kan bagian sakral ya, alhamdulillah hafal lah. Ngelihatnya apa mereka ya mau udah jatuhnya paket ya, kayak karena match banget ya, ibaratnya gampangnya tuh klik banget gitu dari awal mereka kenal terus menjalani suatu hubungan bisa bilang pacaran gitu ya, terus sampai nanti hari jadi kayak aku ngerasa itu goalsnya dia sih gitu. Semoga perjalanan kalian sampai nanti waktu sakralnya tiba itu akan berjalan dengan lancar. Gue sebagai sahabat di sini turut ikut bahagia dengan perjalanan menuju final kebahagiaan kalian, dan semoga menjadi keluarga yang samawa dan tidak pernah berubah, tetap menjadi orang baik dan tetap keep in touch dan pokoknya selalu bahagia. Amin. Berbicara soal persiapan pernikahan, Ahmad Dhani sejatinya telah beberapa kali memberikan sedikit bocoran tentang susunan acara lengkap dari perhelatan akbar sang putra. Beberapa waktu lalu, Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa akan ada 3 acara besar yang akan digelar. Acara pertama adalah siraman yang jatuh pada tanggal 14 Juni esok hari. Dan selanjutnya akan disusul dengan acara akad nikah dan resepsi yang kabarnya diselenggarakan secara intimate. Baru setelahnya ada acara besar-besaran dengan agenda unduh mantu. Menyambut hal itu, keluarga Alisa Daguis yang sudah menginjakkan kaki di Indonesia pun berkesempatan untuk berkunjung di rumah Ahmad Dhani. Iya, maksud saya itu ada tiga event. Oh, ada 3 event. Ada 3 event. Siraman, akad resepsi, dan ngunduh mantu. Nah, akad kan dari keluarganya Alisa.
Temanya itu lebih ke Japanese Royal Wedding. Jadi kita mau melestarikan budaya Jawa itu seperti apa. Jadi seperti lebih ke peristiwa budaya daripada peristiwa pernikahan resepsi. Karena kan siramannya udah, akadnya udah. Nah, di resepsi ngunduh mantu ini lebih santai kan, lebih kepada sesuatu yang ingin kita maknai lah. Kalau secara detail aku nggak bisa jelasin karena itu bukan acaraku dan bukan hakku juga yang untuk ngasih tahu ke kalian atau membocorkan ke publik apa aja rangkaiannya, apa aja bajunya. Tapi yang pasti kan kalian udah tau lah tanggalnya. Karena rangkaian acaranya banyak kan, ada yang intimate, ada yang spektakuler juga. Yang spektakuler sih kayaknya akan gede sih karena ada dewa. Aku juga kaget tiba-tiba disuruh ayah manggung, disuruh ayah take drum. Akan banyak kejutan sih nanti. Sudah tinggal pre-wed satu lagi, habis itu udah masa tenang dulu. Masa tenang, kita nggak ambil kerjaan. Dua, satu yang hari intimate, satu yang acara ayah ngunduh mantu. Karena beda, kalau yang akad kan emang biasanya emang dari keluarga cewek kan. Kalau ayah emang ngunduh mantu, jadi yang hari pertama private, intimate, hari kedua tuh kira-kira bisa 3.000-an orang. Ya, hari ini saya ayahnya Alisa mau ke rumah, makanya saya harus buru-buru nih. Ada tamu dari bapak ibunya Alisa ya, calon mantu Bapak Ahmad Dhani alias Macan Surabaya ya. Ini sesaat lagi ya? Insya Allah jam 8 tiba di rumah Bapak Ahmad Dhani. Oke, Pak Bian diperintahkan Bos Al untuk itu ya, nyambut ya? Ya, nyambut standby di depannya di persiapan beberapa hari lagi hajatan Macan Surabaya. Pak Yayat juga sudah standby guys untuk menyambut ayahnya Alisa dan keluarga Alisa ya. Betul banget. Bapak ibunya Alisa ya. Calon mertuanya. Ini habis selesai nobar ya? Iya, habis nobar, cuman lemes nobarnya. Iya. Rangkaian acara pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Daguis memang tidak ada habisnya menjadi perbincangan. Apalagi, Ahmad Dhani sudah memberikan bocoran bahwa unduh mantu yang menjadi acara penutupan akan digelar secara besar-besaran. Bahkan, santer dikabarkan pula jika acara itu akan disiarkan langsung untuk masyarakat Indonesia. Dan bukan itu saja, ia bahkan memberi sedikit bocoran bila orang nomor 1 Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu tamu undangan dalam acara tersebut. Insya Allah RI 1 insya Allah datang di tanggal 19. Yang baca doa Pak Menteri, ya kan? Saya juga nggak tahu yang jadi saksi kalau misalnya RI 1 berhalangan. Pokoknya yang menjadi saksi adalah seseorang yang sangat kontroversial. Nanti ada jumpa pers tanggal 17. Jadi santai aja. Nanti ada jumpa pers tanggal 17. Saya mau jumpa pers tanggal 17 ya. Kalau jumpa pers saya akan jumpa pers soal yang namanya ngunduh mantu. Apa itu ngunduh mantu dan lain-lain. Berapa jauh nggak? Aku jujur kurang terlalu ikut persiapannya juga sih. Aku cuma dikasih tahu rangkaiannya doang. Terus aku ngapain aja. Pun hari ini ada JR aku juga nggak ikut karena ada preskon. Tapi insya Allah semuanya udah lancar dan aku lihat. Aku juga bulan lalu sempat agak ragu nih banyak acara siap sih, tapi ternyata alhamdulillah sebulan ini progresnya cukup baik sih. Insya Allah mereka siap lah. Kan mereka yang punya hajat, mereka yang punya hak untuk ngasih tahu lah. Awalnya dia cuma mau undang 300 orang kan. Saya bilang mana mungkin 300 orang kan. Kolega banyak. Iya, anggota DPR aja ada 500 ya kan. Belum menteri-menteri ya kan. Belum artis-artis main band kan. Jadi nggak mungkin kayak 300 orang. Makanya harus dibuat 2 hari. Satunya yang cuma 300 orang, satunya lagi yang lebih banyak lagi. Yang pasti udah disiapin, tapi seperti apa aku nggak mau menceritakan karena memang itu biar Alam Alisa sendiri nanti akan menceritakan sendiri di YouTube-nya lah. Gitu. Oh, persiapannya sudah dipersiapkan dengan baik gitu loh. Ya paling dari teman-teman kita tugasnya sekarang lagi menyemangati, terus mensupport, terus juga
kan kebetulan juga kawan dari lama juga, kayak udah tahu perjalanannya juga, bahwa mereka kayak nggak ketebak aja gitu loh, bahwa waktu tuh betul-betul berjalan dengan cepat. Sementara itu, sorotan yang sama tajam pun mengarah pula kepada sosok Maya Estianty selaku ibunda dari Al-Ghazali. Bagaimana tidak, kini berhembus kabar jika Maya berpotensi untuk absen dalam acara unduh mantu Al dan Alisa akibat harus bertolak ke luar negeri guna mendampingi sang suami Iwan Musri. Selain itu, muncul pula kabar yang menduga Maya memang sengaja menghindar dari pertemuan dengan Ahmad Dhani. Ditambah lagi, Dhani juga berkata dirinya belum tentu hadir di acara kedua. Entah benar atau tidaknya, kabar tersebut kadung tersebar luas di sosial media. Lantas seperti apakah El Rumi selaku adik Al-Ghazali menyikapi isu tersebut? Ada kan harusnya? Ada. Bunda hadir. Dia pas disiraman itu. Hadir. Aku sama dulu akan dampingin ayah dan bunda. Bukan bangga, tentunya harus kali ya menurutku ya. Seneng campur haru juga ya, maksudnya akan ada momen lagi ayah sama bunda lagi. Sebagai anak tentunya senang juga ya. Tapi ini kan rangkaian nikahan, fokusnya bukan ke sana, kita fokusnya lebih ke Al dan Alisanya. Tanggal 19 iya. Nggak datang. Kamu sendiri akan datang juga nggak untuk tanggal 19 kan katanya kan intimate keluarga tuh. Sebagai ayahnya, apa perwakilan Pak Edi sendiri atau memang? Belum tahu. Jadi gini, jadi memang kan yang acara yang disepakati sama aku, bapaknya Alisa, sama ya Mas Irwan tuh kan tanggal sekian. 1 hari, kemudian aku memang sudah ada jadwal bersama suami untuk pergi ke luar negeri. Al sama Alisa juga udah tahu bahwa aku memang nggak bisa hadir. Jadi memang pada saat hari H, kemudian 2 hari kemudian aku harus pergi ke luar negeri itu dia sudah tahu dari awal. Jadi aku memang punya acara yang sangat sibuk bersama suamiku gitu. Dan aku sebagai istri harus mendampingi suami gitu. Aku sebagai istri yang punya suami yang harus aku hormatin, itu memang aku harus mengikuti jadwalnya dia yang memang dia sibuk banget dan aku harus mengikuti acara-acara dia. Jadi suamiku bukan orang yang tidak sibuk. Jadi benar-benar yang dia punya acara, aku mengikuti acara dia dan aku harus ngikutin dia kemanapun dia berada ya kan. Jadi kita lihat nanti aja. Pokoknya kan yang penting hari pertama akadnya kan itu lebih sakral dan resepsi hari pertama juga intimate semua Pak Bunda datang Pak. Kemungkinan nggak ada. Oke. Gitu. Di pas akad nih jadinya nih. Iya. Oke. Jadi aman. Karena kita juga nggak mau ada. Iya. Ini pernikahan si Alisa sama Al-Ghazali. Kita nggak mau juga ada berita-berita yang enggak kan. Ini banyak sekali nanti. Wah ini bakal nyangkutin ini segala macam. Kita maunya ini adalah harinya mereka. Jangan sampai harinya mereka ini berita yang enggak tentang para orang tua nih gitu loh. Jadi mendingan udah mereka aja. Sungkem kan bisa diatur tempatnya di mana gitu kan. Di sisi lain, detik-detik akhir persiapan pernikahan Al-Ghazali tentunya menghadirkan kebahagiaan tak terkira bagi El Rumi dan Dul Jailani. Mengingat ini merupakan kali pertama bagi mereka untuk menghadiri acara pernikahan keluarga. Berbeda dengan keluarga Alisa yang sebelumnya sudah menikahkan sang kakak. Pastinya, acara esok hari akan menjadi pengalaman tak terlupakan bagi El dan Dul, baik dalam suka maupun duka. Pasalnya, walau kini terasa berat untuk melepas sang kakak tahap hidup lebih serius, kebahagiaan indah tentunya akan terlukis dengan indah di hati mereka. Tentunya sebagai saudaranya tetap bangga ya, maksudnya bangga dan sedih sih, maksudnya sedih akan jauh, maksudnya nggak akan serumah lagi, tapi bangganya juga, oh ternyata Al bisa juga ya. Ya si Dul sebenarnya yang paling galau dia
kakaknya nikah. Pusing liatnya apa ya, pasti sedih lah karena kan dari kecil kan dulu kan selalu bareng kan dari kita kecil, kita melalui senang sedih bersama-sama, tapi ternyata sekarang sudah di fase hidup yang dimana Al harus sudah ninggalin rumah dan memulai kehidupan barunya, tapi ya emang udah umurnya sih. Syukurlah dilahirkan di keluarga ini gitu, dan sebentar lagi kakak Al mau nikah, ya memilih kebahagiaannya, ya kita sebagai adik harus support dong. Kita harus support, semoga kakak Al bahagia, mohon doanya dari semuanya. Itu kan sih nggak, cuma lebih ke ya udah nggak bujang lagi nih kakak Al nih. Habis ini ngapa-ngapain izin sama istrinya dulu nih, mungkin situ aja sih. Lumayan karena kan dulu dulu kan sempat pindah ke Pejaten, terus tinggal aku sama Al yang tinggal serumah, ya pastinya akan menjadi lebih sepi aja sih rumah karena nggak ada Al, nggak ada teman main game, nggak ada teman curhat gitu sih. Sedih sih, tapi ya that's life. Ya ketemu dengan pasangan yang cocok, dan kita juga udah lama juga kan, jadi kita udah sama-sama yakin, sama-sama udah settle, dan ya emang tujuan goals kita berdua pas ketemu lagi tuh emang benar-benar mau nikah berdua-duanya, jadi alhamdulillah ya doain. Ya lebih ke apa ya, sedih melepas kenangan aja. Ini jadi sering makin curhat ya, sharing sebagai kakak gitu ya. Alhamdulillah lancar, pokoknya mohon doanya semoga lancar sampai hari H. Pokoknya insya Allah lancar. Permintaan khusus nggak ada sih, ya tadi aku bilang aja permintaannya paling ya semacam kayak untuk mendampingin, untuk bawa mahar, ya standar keluarga aja sih, untuk yang aneh-aneh macam-macam nggak ada sih. Al dulu tuh jarang banget ngomongin pernikahan sih, makanya aku juga kaget, wah kakak Al nikah, jadi beneran juga nih, aku juga wah bentar lagi nikah nih, maksudnya kakak Al. Agak ya sedih-sedih seneng sih. Melo nggak sih? Melo lah pasti lah, apalagi kakak pertama kan, kita dari kecil 25-26 tahun bareng-bareng terus sekarang dia mau pindah rumah, ya pasti sedih. Ya kalau untuk ya kita kidding bercanda-bercanda lapangan bolanya mas sambil ngobrolin soal personal, ya itu sih paling maksudnya welcome to dunia baru gitu, itu aja sih. Ya pasti ya karena pengalaman gue juga, ini kan kita 3 tahun ya sayangnya. Ya pasti kan hubungan itu kan udah pasti ya, kalian juga yang udah nikah pasti kan ngalamin juga, pasti akan justru ini tuh new beginning gitu loh. Ini start dari awal ya, kalian di situ nanti akan ada cobaan, ada ya pasti ada pertikaian kecil, ada macam-macam, ya itu sih yang gua kasih wejangan ke temen-temen aja sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.